Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama yang akan berjuang di jalur prestasi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi terkait dengan data-data keketatan prodi-prodi SNBP Saintek di Unpad Universitas Pajajaran tahun 2023. Nah, kira-kira nanti prodi-prodi apa yang punya keketatan tinggi dan juga prodi apa yang punya peluang lolosnya tinggi. Nah, sebagai informasi, kuota mabanya Unpad tahun 2023 itu sekitar 8.268. Dibagi menjadi tiga jalur, ada jalur prestasi ya 20%, tulisnya 30 dan mandirinya 50. Nanti kita fokus di yang 20% ya, karena sekarang itu baru masa pendaftaran dan seleksi yang jalur prestasi. Jadi Unpad bakal menerima 1.652 mahasiswa dari jalur SNBP atau jalur prestasi. Nah, data keketatan nanti perlu diperhatikan ya, karena nanti perhatikan di layar semakin tinggi angka keketatan maka semakin tinggi peluang untuk bisa lolos dan semakin kecil angka keketatan maka semakin kecil pula peluang untuk bisa lolos. Ya, kita akan buka di kesempatan kali ini adalah prodi-prodi dari kelompok Saintek ya di Unpad. Klaster 1 dihuni oleh prodi yang paling sulit atau paling kecil peluang untuk bisa lolos. Ada prodi apakah? Ya, yang pertama teknik informatika. Bayangkan, kuotanya hanya 22, peminatnya 1.762, sehingga keketatannya 1,25. 1% saja peluang untuk bisa lolos. Ini sungguh sangat kompetitif sekali ya di Unpad. Nomor 2 ada ilmu keperawatan, kuotanya hanya 44, peminatnya 2.531. Keketatannya 1,74. Laki-laki hanya 1% saja peluang untuk bisa lolos. Sangat-sangat kecil sekali. Nomor 3 ada bodi farmasi, kuota hanya 39, peminatnya 2.116. Keketatannya sama 1,84. Nomor 4 ada psikologi hanya 42, peminatnya 2041, keketatannya 2,06. Hanya 2% saja peluangnya untuk bisa lolos. Dan nomor 5 ada pendidikan dokter, laki-laki selalu dokter itu menjadi prodi yang paling ketat dan paling kecil peluang untuk bisa lolos. Kuota 58, peminat 1864, keketatannya 3,11. Klaster 1 ini klaster yang paling ketat, paling sulit untuk tembus, paling kecil peluangnya, yaitu di angka 1, 2, dan 3% saja peluang untuk bisa lolos. Maka perlu hati-hati, perhatikan modal yang dimiliki supaya benar-benar teman-teman bisa mengukur seberapa peluang saya untuk bisa lolos. Di klaster kedua ada ilmu aktuaria, kuotanya 12, peminat 353, keketatan 3,4. Nomor 7 ada pendidikan dokter gigi, FKG ya, kuota 25, peminat 732, keketatan 3,42. Nomor 8 ada keperawatan Tamid di kampus Pangandaran, kuotanya sangat sedikit, hanya 11 saja. Peminatnya 287, keketatan 3,83. Nomor 9 ada teknik elektro, kuota 14, peminat 346, keketatan 4,05. Dan di nomor 10 ada FKH, kedokteran hewan, hanya 13 kuotanya, peminatnya 315, keketatannya 4,13. Nah, ini di klaster kedua. Masih sangat kecil peluangnya. Persaingan sangat tinggi. Hanya 3 dan 4%. Di klaster ketiga ada teknologi pangan, kuotanya 31, peminat 723, keketatan 4,29. Nomor 12 ada statistika, kuota 22, peminat 495, keketatan 4,44. Nomor 13 ada teknik industri pertanian, kuota 18, peminat 342, keketatan 5,26. Nomor 14 ada peternakan di kampus Pangandaran ya, kuota hanya sedikit 9 saja, peminat 165, keketatan 5,45. Dan di nomor 15 ada kimia, kuota 22, peminat 379, keketatan 5,80. Ini klaster ketiga. Masih sangat ketat. Bayangkan peluangnya hanya 4-5% saja. Nah, di klaster keempat ada agribisnis, kuota 33, peminat 538, keketatan 6,13. Nomor 17 ada geofisika, kuota 14, peminat 212, keketatan 6,6. Nomor 18 ada matematika dari kelompok MIPA ini ya, kuotanya 22, peminatnya 331, keketatan 6,65. Dan di nomor 11 ada biologi, kuotanya hanya 27, peminat 387, keketatan 6,98. Nomor 20 ada teknik geologi, kuota 40, peminat 556, keketatan 7,19. Ini agak lumayan, angka keketatan semakin besar di angka 6 dan 7%, tapi tentunya angka 6 dan 7% itu juga angka yang masih belum aman ya untuk bisa bersaing.
Klaster kelima ada teknik pertanian, kuota 27, peminat 317, ketatan 8,52. Nomor 2 ada ilmu kelautan, kuota 28, peminat 310, ketatan 9,03. Nomor 23 ada ilmu peternakan, kuota sangat banyak ya, 78, peminat 615, ketatan 12,68. Nomor 24 ada agroteknologi, kuota 88, peminat 679, ketatan 12,96. Nomor 25 ada fisika, kuota hanya 18, peminat 131, ketatan 13,74. Nah, di kelas kelima ini sudah masuk di atas 10%. Ini ada 12 dan 13% peluangnya. Di kelas ke-6 tinggal dua prodi, ada perikanan, kuota 44, peminat 291, ketatan 15,12. Dan di nomor 27 ada perikanan di kampus Pangandaran, kuota 14 saja, peminat 80, ketatan 17,50. Baik, ini adalah daftar prodi dan keketatan di kelompok sains jalur prestasi atau SNBP di Unpad, Universitas Padjadjaran tahun 2023. Mudah-mudahan data-data ini sangat membantu menjadikan teman-teman bisa memilih prodi sesuai dengan keinginan dan juga dengan harapan peluangnya lebih besar untuk bisa keterima. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.